Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Eh, Suara saya udah masuk dengan jelas. Oke, baik. Kita mulai kuliah pagi hari ini ya. Sebelumnya Anda silahkan untuk absen. Absennya ada di link materi kuliah. Lagi ini kita akan bahas tentang desain data storage ya, atau desain tabel atau file untuk perancangan sistem informasi. Nah, materinya ada di sini di data storage design, sedangkan kemudian untuk absennya ada di bagian bawah. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang mau ditanyakan atau disampaikan tentang materi yang lalu ataupun mungkin latihan atau tugas. Silahkan kalau ada yang mau disampaikan. Pak izin bertanya Pak. Ya, silahkan, Ligar. Untuk yang tugas yang lalu itu tadi saya itu dibebaskan atau hanya chatbot saja ya Pak? Untuk yang tugas kemarin, Yang desain user interface itu tadi saya itu dibebaskan atau hanya chatbot yang di link bawah itu ya Pak? oh ya, chatbot itu contohnya ya. Kalau ininya kamu bisa untuk desain yang lain boleh. Oke baik Pak, terima kasih Pak. Mm. Yang lain ada lagi? Oke, untuk menyambung ya. Ini kalau saya lihat kan kemarin ada libur segala macam ya. Kemudian absen hari ini posisi masih 14, jadi ada kekurangan ya. Mungkin saya akan maklin ya absen itu untuk besok atau lusa. Tapi Anda tidak harus mengikuti kuliah. Nanti akan saya bantu untuk range absennya. Nah, materi kuliah sebagai bahan ya untuk ujian akhir semester atau UAS, Anda bisa lihat di link di sini ya. Nah, di link di sini. Kemudian Anda lihat kalau misalnya, katakanlah misalnya desain program, saya kok belum pernah mendapatkan kuliahnya di kelas ini, Anda bisa klik bagian desain program ini. Kemudian dari desain program ini sudah saya sediakan eh, apa istilahnya materi penunjang, dan di bagian bawah ini ada tulisan video kuliah. Nah, Anda bisa ikuti eh, video kuliah di sini. Ini dari apa istilahnya kelas sebelah yang sudah direkod. Kemudian materi bisa kita lihat di bagian ini ya. Kemudian link latihan atau contoh bisa dilihat di bagian referensi. Sehingga dengan begitu jangan sampai misalnya, oh materi ini saya belum dapat, terus kemudian menunggu ya. Anda bisa lihat recording dari kuliah yang ada. Begitu juga kelas yang satunya, kalau ada yang belum tersampaikan dan tersampaikannya di materi kelas ini, maka saya akan lakukan proses recording. Ya. Oke, baik. Ada lagi selain Ligar yang mau ditanyakan? Silahkan. Kalau ada. Kalau tidak ada, saya akan ke desain data storage ya. Jadi bahannya nanti hanya ada dua, yaitu bagian analisis sama bagian desain ya. Kemudian untuk desain data storage itu apa sih ya? Istilahnya desain file, desain database. Ya, contohnya bentuknya kayak gini. Ini kalau Anda sudah mengambil mata kuliah database ya sedikit mengulangi aja, yaitu adalah
dari sebuah requirement atau survei, kemudian digambarkan dalam bentuk model data atau biasa disebut ER diagram. Kemudian dari ER diagram ini disebut dengan logical model atau conceptual model. Maka kemudian diubah menjadi physical model atau model implementasi atau realisasi. Bentuknya di bawah ya, yaitu ditambahi tipe data, tambahi primary key, kemudian jadilah satu tabel atau field tabel. Nah, yang dipentingkan itu adalah di perbedaannya di mata kuliah basis data dengan mata kuliah APSI ini adalah ini ya gambar ini kesinambungannya. Jadi di bagian ini kalau kita lihat yang sebelah kanan atas ini adalah bentuk dari DFD. Nah, detail dari bubble-bubble ini ya, ini jadinya adalah desain program. Tadi yang saya tunjukkan ya, itu adalah di nanti silakan dipelajari di materi desain program, linknya ada. Kemudian bentuk yang kotak-kotak ini detailnya itu adalah dalam bentuk ER diagram atau physical ER diagram. Bentuknya semacam ini. Nah, di kiri bagian bawah. Kalau itu misalnya dalam bentuk apa itu istilahnya UML atau objek, nah itu bubble yang ada di DFD ini bisa menjadi sebuah use case. Kemudian satu state yang ada di data ini bisa menjadi state diagram sebelah kanan. Tapi kita batasi yaitu bagian kanan atas dan kiri bawah. Nih ya. Jadi ada DFD yaitu Hotel Application. Kemudian di situ ada filenya namanya data store reservation. Isinya reservation itu ada reservation, customer, sama room. Hubungannya reservation sama customer itu adalah one to many. Kemudian reservation sama room itu adalah one to many. Nah, itu ya, jadi perbedaannya. Jadi kalau Anda sudah terima di database ya mungkin sedikit mengulang. Oke, oke. Sebelum saya lanjut, kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, silakan. Oke, kalau tidak ada, kita ke sini ya, ke data storage design. Oke, kita klik. Ya. Nah, desain data storage atau desain di sini outline-nya ya desain file, desain database. Kemudian mentransformasi atau memindahkan dari bentuk logical atau konsep ke physical. Physical itu implementasi. Kemudian berikutnya adalah optimasi data storage atau bagaimana mengoptimalkan bisa dengan normalisasi, denormalisasi, dan sebagainya. Kemudian data storage function ini adalah concern bagaimana menghandle atau bagaimana data itu disimpan di dalam sistem atau program yang berjalan. Data storage design atau desain data storage itu adalah satu memilih format bagaimana menyimpan atau bisa juga memilih database management sistemnya. Kemudian yang kedua adalah mengkonversi logical data model ke dalam physical data model. Kemudian yang ketiga itu memverifikasi atau menyesuaikan
DFD sama ELD-nya. Kemudian berikutnya yaitu adalah mendesain data storage dalam bentuk yang teroptimize atau istilahnya supaya tidak redundant dan tidak memakan space yang banyak. Kemudian berikutnya ya. Nah, data storage file itu ada dua, atau data storage itu ada dua macam format, yaitu dalam bentuk file, ada yang bentuk database. File itu ya kayaknya misalnya TXT, PDF, kemudian yang biasa juga yaitu file XLS ya, atau Excel, CSV. Nah, itu adalah file. Atau yang kedua itu adalah database, yaitu koleksi dari gabungan informasi MySQL, Oracle, kemudian SQL Server dan sebagainya ya. Nah, untuk nyimpan database itu ada yang namanya software database atau disebut juga DBMS, Database Management System. Gunanya untuk meng-create dan memanipulit database. Create-nya apa? Dalam bentuk CLUD. Create, read, update, delete. Ini adalah contoh file ya, file atau data storage. Nah, bisa ini contohnya ya text file ya, text file ya, yang dikeluarkan oleh katakanlah mesin absensi atau mesin pencatat telepon, nah, bisa misalnya ya. Ini adalah appointment file. Kemudian ada tanggal, waktu, durasi, kemudian reason sampai ke dokter last name ya. Kemudian berikutnya ya. Kalau tadi itu file ya bentuknya flat begitu, yang ini adalah bentuk dari database. Dari file kemudian dijadikan 3 tabel ya, ada tabel ini appointment, kemudian tabel nama, kemudian tabel dokter. Supaya apa? Supaya teroptimasi. Data file itu berisi electronic list of information. Jadi berisi informasi elektronik. Biasanya ditulis dalam bentuk urutan yang terorganisasi. Kemudian satu data dengan data lain itu ditunjukkan dengan pointer. Untuk format atau katakanlah implementasinya biasanya pakai yaitu linked list atau pakai queue. Kemudian ada beberapa tipe file. Ada master file, yaitu adalah merupakan core information. Kemudian ada juga lookup file. Ini biasanya adalah untuk referensi ya. Nah, static value untuk referensi. Kemudian transaction file. Ini adalah file yang digunakan untuk menampung operasional. Kemudian ada audit file, itu before after. Kemudian ada history file yang berisi tentang log atau catatan transaksi, atau berisi juga arsip file. Jadi jenis-jenis file itu ininya, jadi bukan hanya DBMS yang bisa diolah, bisa master, bisa lookup, transaction, audit, sama history. Kemudian kalau jenis database, itu ada legasi database lampau ya, atau database lama. Fox Pro, kemudian mungkin apa istilahnya
Workspace, nah, itu adalah legacy database ya. Kemudian ada relational database yang banyak dipakai. Kemudian juga ada object database, ya, Oracle sudah dukung ini. Kalau MySQL masih di relasional ya. Kemudian juga bisa multidimensional database. Oke, untuk teknologi ini saya akan lewati. Kita bisa ke next ya. Contoh aja. Nah, relational database ya. Relational database ini adalah yang populer kita pakai ya. Kemudian biasanya terdiri dari tabel yang masing-masing tabel itu punya primary key. Satu tabel dengan tabel yang lain dihubungkan dengan foreign key. Contoh relasional tabel nih ada tabel customer, order ya. Kemudian ada tabel yaitu payment ya atau pembayaran ya. Customer bisa memesan, kemudian dia bisa membayar. Kemudian berikutnya relational database itu disupport dengan referential integrity. Referential integrity itu apa? Yaitu adalah bagaimana caranya meyakinkan bahwasannya tabel antara satu tabel dengan tabel yang lain itu bisa terhubung dan tersinkronisasi dengan baik. Kemudian untuk mengakses dari LDBMS itu bahasa yang dipakai itu adalah bahasa SQL atau Structure Query Language. Kemudian ini objek database ya, objek database ya, database dalam bentuk objek biasanya di Oracle sebagai implementasi dari kelas maupun objek diagram. Kemudian ini adalah contoh objek database. Nah, ini ada kelas ya, kelas diagram. Nah, kelas itu wujudnya bisa dalam bentuk kontrol. Kontrol itu berarti proses atau bisa juga dalam bentuk entity. Nah, entity itu realisasinya adalah di tabel. Kalau Anda ambil objek oriented design atau juga misalnya pemrograman objek, nah itu di macam-macam kelas yang menjadi tabel ini adalah kelas yang bertipe entity ya. Kemudian multidimensional database ya, multidimensional ya berarti gabungan dari banyak database, baik teknologinya, bentuk tabelnya, misalnya ya gabungan Oracle, MySQL, kemudian Excel. Tapi kemudian ditransaksikan jadikan satu menjadi data warehouse atau gudang data. Kemudian digunakan untuk support decision support system atau aplikasi pengambil keputusan. Kemudian berikutnya ya multidimensional database ya tipenya bisa berbeda-beda. Nah, untuk mendukung itu kita bisa pakai teknik data mart atau smaller database yang berbasis dari warehouse data. Ya, gabungan dari multidimensional database. Ini ya, OLAP biasanya disebut dengan OLAP ya. Kemudian berikutnya adalah memilih storage formatnya. Ya, kalau sekarang pemilihannya itu banyak, kita bisa nyimpen di lokal, nyimpen di hosting, atau bisa nyimpen di cloud. Lokal itu biasanya ada di komputer ya. Kemudian hosting biasanya ada di server, di cloud ya, di mana aja yang bisa menjadi virtual machine atau virtual storage.
Nah, faktor yang dipertimbangkan dalam memilih format adalah tipe data, tipe dari aplikasi sistem, kemudian adalah format storage yang ada dan kebutuhan yang masa depan. Kalau misalnya masih rekodnya 10.000, ya kita gunakan masih MySQL segala macam, transaksinya masih cukup. Tapi kalau misalnya adalah volume datanya jutaan, nah maka kita harus melihat kapasitas dan juga kecepatan dari DBMS. Kemudian ini adalah perbedaan ya dan definisi dari masing-masing bentuk DBMS tadi. Ini legasi, teknologi lama, relasional, objek, dan ini adalah multidimensional. Oke, kemudian yang penting lagi adalah bagaimana memindahkan model logical ke physical data model. Logical itu bentuknya adalah dalam bentuk entity relationship diagram atau biasa juga disebut dengan ER diagram. ER diagram itu adalah menggambarkan dari sisi kebutuhan bisnis atau business view terhadap suatu data. Contoh business view apa? Penjualan, pembelian, pengisian gudang itu adalah business view. Kalau misalnya application view misalnya, ya misalnya penjualan itu ada proses apa misalnya get eh, atau query nama produk, query harga, kemudian dikalikan jumlah. Nah, itu adalah istilahnya control view atau application view. Kalau business view ya berarti urusan yang ada kaitannya dengan bisnis. Kemudian berikutnya, untuk menentukan storage atau format storage, maka physical data model perlu dibuat sebagai detail implementasi bagaimana sistem akan direalisasikan. Bedanya kalau entity ini belum ada tipe datanya, kalau physical sudah ada tipe datanya dan juga nama tabel walaupun nama file pendukung. Kemudian ERD itu adalah ER diagram, itu bisa berisi yaitu logical dan physical model. Di dalamnya ada entity, relationship, sama atribut. Perbedaannya itu adalah kalau di dalam logical itu atributnya itu adalah berupa referen dari business view, sedangkan kalau physical itu biasanya sudah dilengkapi dengan metadata. Metadata itu apa? Keterangan dari suatu data. Keterangan suatu data itu apa? Misal harga. Nah, misalnya harga tipenya adalah integer. Kemudian harga ditetapkan dalam rupiah. Ring harga itu adalah 1.000 sampai 1 juta. Harga diupdate tiap minggu. Nah, itu adalah metadata, keterangan dari sebuah data. Kemudian transisi dari logical ke physical data itu dilakukan dengan 5 langkah atau 5 step. Yang pertama yaitu adalah mengubah entity ya atau data store ke dalam bentuk tabel atau file ya. Nah, jadi dilihat dari entity relationship-nya, bagian entitas itu akan berubah menjadi tabel atau file. Kemudian yang berikutnya, change attribute to field. Mengubah atribut dari ER diagram menjadi field.
ya. Kemudian dilengkapi dengan metadata. Balik lagi metadata apa ya? Keterangan dari data. Apakah tipe datanya primary key atau bukan, kemudian ring isian, ya, kemudian wajib diisi atau tidak. Nah, itu adalah metadata. Kemudian berikutnya adalah menambah primary key, menambah foreign key, dan berikutnya adalah menambah sistem related component atau menambahkan tabel foreign key atau isian yang lain yang berkenaan dengan implementasi. Ini contoh fisikal ya. Kalau gambarannya itu adalah yang logical di mana? Yang logical itu tadi yang lingkar-lingkar yang di gambar awal ya, kotak tribut. Kalau ini fisikal ya, fisikal. Ini contohnya adalah tabelnya launch chemical applicator, chemical request, chemical metadatanya varchar, varchar ya. Kayak yang di sini metadatanya varchar FK, berarti varchar dan foreign key. Kemudian berikutnya itu adalah hubungannya di sini dituliskan ya, make sama is made by ya, involve sama involve in. Ini adalah physical model. Jadi tujuan dari desain data storage ya membuat physical model ini dari DFD dan dari ELD. Kemudian contoh metadata. Ini contoh metadata ya. Kolom misalnya tabelnya namanya customer, ini ID customer. Kemudian tipe datanya adalah char ya. Kemudian validnya nilainya berapa, defaultnya berapa, ini adalah linknya. Nah, ini adalah metadata. Kemudian primary key atau bukan, ini juga metadata. Ya, jadi metadata apa? Yaitu keterangan yang menjelaskan tentang data atau keterangan yang menjelaskan tentang isian field dari sebuah tabel, itu metadata. Kalau metadata file JPG apa misalnya? Ya keterangan tentang file JPG, mulai dari direkam pakai kamera apa, kemudian mungkin jam berapa, kemudian disimpan dalam format apa, nah, itu adalah metadata. Kemudian berikutnya adalah penting untuk mengecek kembali atau membuat balancing antara DFD dan ERD. Jadi kalau desainnya salah, maka kita boleh melakukan revisi atau mengubah. Misal ternyata data store yang kita rancang di DFD, yang semula 2 atau 3 bisa dijadikan 1, yaitu adalah 1 DBMS misalnya atau 1 tabel ya, berarti DFD-nya diubah ya. Di dalam desain model itu dikonversi menjadi physical model ya. Kemudian kita bisa juga melengkapi atau merevisi dengan CLUD metrik atau metrik yang menghubungkan dengan antara DFD dan ELD, apakah operasinya create, read, update, atau delete. Contoh ini, yang bagian atas ini ada 11, 12, 13, ini adalah menunjukkan proses di dalam DFD. Kemudian yang bagian sebelah kiri, ini ada promotion, cash web, tunes, cash in. Ini adalah tabel, sedangkan di dalam tabel itu ada pro code, kemudian cash number, ini adalah field atau atributnya. Kemudian pada saat load website, maka ini semua delete atau di loading, sehingga simbolnya L.
Kemudian pada saat proses set, maka yang di set itu yang LR yang tune ini ya. Kemudian pada saat mungkin ngisi data, sign up begitu ya, tune selection, ini di customer number di create ya, terus di cash in juga di create. Jadi ini adalah hubungan antara DFD dan ERD. Tadi adalah gambar data store jadi sebuah tabel atau file. Berikutnya ada matriks JLUD yang atas gambarkan proses di DFD, yang sebelah kiri gambarkan tabel. Demikian itu adalah mendesain data store. Nah, masalah efisiensi ini adalah terkait dengan kecepatan dan juga yaitu pemilihan database ya, bisa normalisasi, redundant dan sebagainya. Ya. Oke, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan. Kita terakhir untuk desain data store itu adalah memindahkan logical ke dalam bentuk fisikal. Berikutnya adalah balancing ERD dan DFD. Kemudian yang ketiga itu adalah membuat yaitu CLUD matrix antara proses yang ada di dalam DFD dihubungkan dengan tabel atau atribut tabel atau field data yang ada di ERD ya. Nah, kalau ini adalah sarana untuk optimasi ya, bisa indexing, bisa normalisasi dan denormalisasi, nanti bisa silahkan dibaca. Oke, sebagai summary, data storage format itu bisa dalam bentuk file, bisa juga dalam bentuk database. File itu macamnya ada master, lookup, transaction. Database itu formatnya adalah dalam bentuk kumpulan grup informasi. Sedangkan aplikasinya atau softwarenya itu adalah DBMS. Kemudian pemilihan data storage format disesuaikan dengan tipe data dan penggunaannya. Kemudian physical entity itu adalah berisi referensi bagaimana data disimpan. Di dalamnya berupa desain database tabel dan juga metadata. Kemudian optimasi data itu bisa dilakukan supaya storage-nya kapasitasnya efisien atau filenya tidak besar, atau bisa juga dengan yaitu akses kecepatan. Untuk storage kita bisa melakukan optimasi dengan normalisasi denormalisasi, sedangkan untuk kecepatan akses salah satunya bisa dengan indexing query. Oke, demikian. Silahkan kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan. Kalau tidak ada, nah untuk bagian yang di bawah ini adalah metadata. Ini biasa juga disebut dengan data dictionary. Anda bisa baca di sini ya, kamus data atau data dictionary ini bisa. Kemudian kalau untuk hubungan antara entity relationship dan data flow bisa dibaca di sini. Nah, ini ya, ini verifying case data flow dan entity relationship. Bagian bawah di sini ada. Oke. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, ya sebagai latihan, ya di sini coba Anda desain, ya. Ini di sini ada DFD ya dari hotel application ini, ya. Atau mungkin supaya gampang sini deh. Ini, nih yang bagian ini ya, nah, kelihatan kan? Nah, ini ada aplikasi hotel untuk pemesanannya. Kemudian di sini ada DFD, kemudian ada ERD. Nah,
Sebagai latihan itu adalah gambarkan DFD-nya, ya, bisa di levelnya bisa diekstrak sampai katakanlah level 2. Kemudian gambarkan ELD, baik logical sama physical. Kemudian yang ketiga itu adalah buat matrik hubungan antara DFD dan ERD dalam bentuk CLUD. Ya, jadi sebagai latihan Kak salin gambar ini dalam bentuk DFD, ERD, kemudian buat matriks CLUD yang menghubungkan antara DFD dan ERD. Baik, ada yang mau disampaikan atau ditanyakan silahkan. Kalau tidak ada waktu yang tersisa dari link tadi, coba Anda pelajari. Kemudian gambar DFD, ERD dari hotel application yang ditunjukkan di slide. Kemudian buat matrik CLUD yang menghubungkan antara proses di DFD dan tabel yang dieksekusi yang ada di ELD. Demikian saya akhiri kuliah pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagi yang tidak bisa mengikuti atau terlambat, recording dari kuliah ini akan saya embeddedkan ke materi. Terima kasih, saya tutup.